Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam segala kasih karunia yang berasal dari sorga. Semoga hari ini akan menjadi hari yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Seperti biasanya, kita akan memulai setiap renungan dalam doa dan ucapan syukur. Jadi mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami agar kami dapat menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Lembutkan hati kami agar firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh di dalam diri kami. Jauhkanlah segala pikiran yang mengganggu dan kekhawatiran duniawi, sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada kebenaran yang akan kami dengar. Kami rindu untuk bertumbuh semakin dekat kepadamu melalui firman-Mu. Dan berikan kami hikmat-Mu dan pengertian yang benar. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa luput dari rasa sakit, baik itu rasa sakit fisik seperti terkilir atau sakit kepala, maupun rasa sakit emosional seperti kehilangan orang yang dicintai atau mengalami kekecewaan. Seringkali ketika rasa sakit datang, kita cenderung bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi pada kita? Kita mungkin merasa bahwa rasa sakit adalah sesuatu yang buruk dan harus dihindari sebisa mungkin. Namun, mari kita merenungkan sejenak, apakah benar rasa sakit selalu membawa dampak negatif dalam hidup kita? Coba kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Ketika kita tanpa sengaja menyentuh permukaan yang sangat panas, apa yang terjadi? Tangan kita akan merasakan sensasi terbakar yang menyakitkan. Rasa sakit ini akan secara otomatis membuat kita menarik tangan kita menjauhi sumber panas tersebut. Dalam kasus ini, rasa sakit justru berfungsi sebagai alarm yang menyelamatkan kita dari luka bakar yang lebih parah. Tanpa adanya rasa sakit, kita mungkin tidak menyadari bahaya yang mengintai dan kita terus menyentuh permukaan panas tersebut hingga mengalami cedera yang serius. Analogi sederhana ini dapat kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terkadang rasa sakit hadir sebagai peringatan akan bahaya yang lebih besar yang mungkin tidak kita sadari. Misalnya, rasa sakit karena ditegur atau dikritik mungkin terasa tidak menyenangkan. Namun, jika kita mau merenungkannya, kritik dan teguran yang membangun bisa menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Rasa sakit karena kehilangan pekerjaan mungkin terasa berat, tetapi mungkin saja Tuhan sedang mengarahkan kita menuju peluang yang lebih baik dan sesuai dengan rencananya bagi kita. Lebih dalam lagi, Alkitab mengajarkan kita bahwa penderitaan dan rasa sakit tidak selalu berarti hukuman atau kemarahan Tuhan. Justru sebaliknya, seringkali penderitaan digunakan Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi lebih kuat dan lebih menyerupai Kristus. Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 3-5 menulis demikian.
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kesengsaraan atau rasa sakit dapat menghasilkan hal-hal positif dalam hidup kita. Melalui kesengsaraan, kita belajar untuk menjadi lebih tekun, lebih tahan uji, dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Proses ini memang tidak selalu mudah dan seringkali terasa menyakitkan. Tetapi hasilnya adalah karakter yang semakin matang dan kuat di dalam Kristus. Mari kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Ia adalah contoh sempurna bagaimana penderitaan dapat membawa kepada kemuliaan. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah rela menanggung segala macam penderitaan, mulai dari hinaan, pengkhianatan, hingga kematian yang mengerikan di kayu salib. Namun melalui penderitaannya, ia mengalahkan dosa dan maut, memberikan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Rasa sakit yang dialami Tuhan Yesus tidak sia-sia, justru membawa kepada kebaikan yang tidak terhingga bagi kita semua. Begitu juga dengan kita. Rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak mengerti mengapa kita harus melewati masa-masa sulit. Kita mungkin merasa terpuruk dan putus asa. Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu memiliki rencana yang indah bagi setiap kita. Ia menggunakan setiap pengalaman termasuk rasa sakit untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Ketika kita menghadapi rasa sakit, baik fisik maupun emosional, mari kita belajar untuk tidak hanya melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Cobalah untuk bertanya kepada diri sendiri, pembelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini? Bagaimana rasa sakit ini bisa membuat saya bertumbuh menjadi lebih baik? Apakah ada hal dalam hidup saya yang perlu saya perbaiki atau ubah? Rasa sakit juga bisa menjadi cara Tuhan untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Seringkali di saat kita merasa kuat dan mandiri, kita cenderung melupakan Tuhan atau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, ketika rasa sakit dan penderitaan datang, kita menjadi lebih sadar akan keterbatasan kita dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Di saat-saat seperti inilah, kita seringkali mengalami perjumpaan yang lebih dalam dengan Tuhan dan merasakan kasih serta penyertaan-Nya yang nyata. Dalam Mazmur 34 ayat 19, Daud menulis demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini memberikan kita penghiburan bahwa ketika kita merasa hancur dan terluka, justru Tuhan hadir sangat dekat dengan kita. Tuhan siap untuk menyembuhkan luka-luka kita dan memberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Oleh karena itu, mari kita ubah perspektif kita tentang rasa sakit. Jangan lagi melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Terkadang rasa sakit memang diperlukan untuk memperingatkan kita dari bahaya yang lebih besar, untuk mengoreksi arah hidup kita, atau untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan.
Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dan Ia berjanji untuk selalu menyertai kita, memberikan kekuatan dan menghibur kita. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, Rasul Paulus menulis demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Melalui pengalaman rasa sakit yang kita alami, kita juga dapat belajar untuk lebih berempati dan mengerti perasaan orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Kita dapat menjadi saluran berkat dan penghiburan bagi mereka, sebagaimana kita telah menerima penghiburan dari Tuhan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali. Rasa sakit memang tidak selalu menyenangkan, tetapi tidak selalu buruk. Terkadang rasa sakit justru menjadi anugerah tersembunyi yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita. Mari kita belajar untuk menerima setiap rasa sakit yang datang dengan hati yang terbuka, mencari hikmat di dalamnya, dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang senantiasa menyertai dan mengasihi kita. Biarlah melalui setiap penderitaan yang kita alami, karakter Kristus semakin terpancar dalam hidup kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami belajar bahwa rasa sakit tidak selalu berarti hal yang buruk, melainkan bisa menjadi cara-Mu untuk memperingatkan, mengoreksi, dan membentuk kami menjadi lebih baik. Ya Bapa, ketika kami menghadapi rasa sakit dan penderitaan dalam hidup kami, berikanlah kami hati yang terbuka untuk menerima setiap proses yang Engkau izinkan terjadi. Mampukan kami untuk melihat hikmat di balik setiap kesulitan dan untuk terus berharap kepadamu. Kami berdoa agar melalui setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, kami semakin bertumbuh dalam iman dan karakter kami semakin menyerupai Kristus. Hiburlah kami di saat-saat sulit, kuatkanlah kami untuk terus maju, dan ajarlah kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai dan mengasihi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripadamu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.